PKS kok kayaknya tidak setuju soal penanaman cinta tanah air di apel pagi? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Berawal dari instruksi dari Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai pemutaran lagu Indonesia Raya di tempat umum, lalu diikuti di Jawa Tengah. Akhirnya pelan-pelan mulai menyebar ke beberapa aktivitas dan instansi. Mulai 1 Juli 2021, instansi pemerintah diimbau untuk melaksanakan apel setiap Senin pagi. Selain apel, juga diimbau untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan membacakan naskah Pancasila setiap Rabu dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perintah tersebut tertulis dalam surat imbauan Menpan RB Cahyokumolo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sebagai pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah, kata Cahyo. Imbauan ditujukan untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretariat Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Sebenarnya, saat saya sekolah dulu, gak tahu kalau sekarang masih sama. Setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera dengan memakai dasi dan topi, kecuali hujan. Dalam upacara tersebut, siswa memberikan hormat kepada bendera yang dinaikkan sambil mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh paduan suara dari siswa-siswi yang terpilih. Selain itu, ada juga pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, lalu diikuti oleh seluruh siswa. Jadi, instruksi Menpan RB ini sudah bukan hal yang asing bagi saya atau siswa zaman dahulu. Gak tahu kalau sekarang. Akan tetapi, tukang nyinyir dari PKS, siapa lagi kalau bukan Mardhani Alisera, seolah kurang setuju dengan rencana pelaksanaan apel pagi setiap Senin pagi, memperdengarkan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan naskah Pancasila yang akan rutin dilakukan instansi pemerintah. Cara menanamkan nasionalisme dan cinta negeri termasuk nilai-nilai Pancasila mestinya lebih cerdas dan lebih fundamental, kata Mardhani. Mardhani menilai cara yang lebih cerdas dan fundamental itu bisa dilihat pemerintah dengan memberantas korupsi, mendukung 75 pegawai KPK hingga membahas Otsus Papua secara benar dan dijadikan diskusi bersama. Baginya itu jauh lebih baik dan mencerdaskan. Apa-apaan ini? Beginikah kualitas omongan dari orang PKS? Pantas saja. Memberantas korupsi, oke, tidak usah kasih tahu. Pemberantasan korupsi terus berjalan. Tidak usah ragu kecuali situ percaya kalau ada narasi basi soal pelemahan KPK. Ini yang tidak masuk akal, mendukung 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK? Ini adalah contoh nasionalisme yang ngawur dan tidak nyambung. Masa negara disuruh membantu orang yang wawasan kebangsaannya gagal dites? Orang stres sekalipun takkan bisa mencerna logika di mana harus mendukung orang yang gagal tes. Jadi maksudnya, misalnya calon mahasiswa gagal tes ujian masuk perguruan tinggi, jadi harus didukung sebagai bentuk penerapan nasionalisme. Bagaimana dengan calon karyawan gagal tes lamaran pekerjaan? Bagaimana dengan CPNS gagal tes seleksi? Apakah mereka harus didukung juga? Itu namanya logika cacat. Tapi kalau orang PKS yang ngomong, tidak heran lagi deh. Apapun yang mereka katakan selalu berbanding terbalik dengan logika kebanyakan orang. Salah satunya ini, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia dari fraksi PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, pernah mengatakan meminta penegakan hukum terhadap TERORISME di Indonesia tidak mengabaikan HAM. Lucu kan? Ada yang bisa jawab. Kenapa ya PKS kalau soal Indonesia Raya dan Pancasila dikritik, tapi kalau soal pemberantasan TERORIS tidak boleh abaikan HAM? Terus logikanya penerapan pemutaran lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila didukung, dan soal pemberantasan TERORISME PKS paling cepat bilang soal HAM. Ada apa ini? TERORISME selalu melakukan aksinya. Kalau melakukan aksinya, apakah pakai HAM? Merenggut korban jiwa tak bersalah dengan menghabisi diri sendiri, apakah pakai HAM? TERORISME tidak mengenal HAM. Lantas kenapa pemberantasan terhadap mereka harus pakai HAM? HAM buat manusia, bukan TERORIS. Kenapa PKS bisa-bisanya bicara soal ini? Bagaimana dengan keluarga para korban TERORISME?
Partai satu ini harusnya mundur saja dari dunia politik Indonesia. Cara mereka menanggapi sebuah isu selalu saja seolah ada kesengajaan untuk cari masalah dan keributan. Sengajakah? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Presiden tak hadiri acara Megawati. Pengamat sebut Jokowi Ganjar dekat. Ditelisik tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metro Politik. Presiden Joko Widodo tak hadiri acara pelantikan pengukuhan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Universitas Pertahanan. Kejadian ini lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait apakah sikap Jokowi tersebut merupakan tanda-tanda perpecahan di tubuh PDIP dan seakan-akan memamerkan kedekatannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah saat ini merupakan salah satu kader potensial PDIP. Tingginya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei capres agaknya menimbulkan kecemburuan dari berbagai elit PDIP yang semakin lama semakin terlihat karena ternyata nama yang lebih diharapkan masih jauh tertinggal di bawah. Partai Banteng Moncong Putih itu semakin memperlihatkan adanya gesekan ketika sikap anti Ganjar semakin kentara. Ditambah dengan mulai bertebarannya baliho besar si satu nama harapan tadi, Puan Maharani, di berbagai tempat. Nah, keadaan yang menghangat di tubuh Banteng Merah itu ternyata juga menyeret Presiden Jokowi. Pak Jokowi dianggap lebih memilih kubu Ganjar Pranowo dan mulai menghindar dari Bu Mega. Semua terkait dengan tidak hadirnya Pak Jokowi dalam acara pengukuhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Profesor Kehormatan yang dilaksanakan di kampus Universitas Pertahanan atau Unhan Republik Indonesia di Sentul, Jawa Barat, Jumat 11 Juni lalu. Atas ketidakhadirannya itu, sebagai kader PDIP, Pak Jokowi dianggap salah secara etika karena telah melewatkan momen penting dalam sejarah hidup Megawati. Pak Jokowi dianggap tidak sopan terhadap orang yang telah begitu berjasa bagi hidupnya. Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara pengukuhan Bu Mega seharusnya tidak menjadi masalah. Pak Jokowi memang kader PDIP, tapi acara tersebut sudah jelas bukan acara partai. Acara tersebut jelas-jelas acara Universitas Pertahanan atau Unhan Republik Indonesia. Jadi tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Pak Jokowi sebagai presiden maupun sebagai kader PDIP. Soal lebih memilih memantau pelaksanaan vaksinasi, jelas itu sangat penting. Vaksinasi terkait dengan kepentingan negara demi bisa segera lepas dari ancaman semakin lamanya pandemi COVID-19. Terkait Ganjar, ya memang karena yang dipantau pelaksanaan vaksinasinya berada di wilayah Jawa Tengah. Lagian, katanya kasus COVID-19 kembali meledak di provinsi itu. Jadi wajar bila Pak Jokowi memantau wilayah tersebut, tentu dengan harapan agar ledakan tersebut segera bisa terkendali. Salah satu pengamat politik yang menyoroti kejadian ini adalah Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto. Bahkan Satyo juga mengaku ragu terkait diundangnya Jokowi dalam acara monumental untuk Ketua Umum PDIP tersebut di Universitas Pertahanan. Namun bisa direkam dalam beberapa kesempatan, sepertinya Jokowi memang memiliki kedekatan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ujar Satyo kepada GNP.co Selasa 15 Juni 2021. Satyo juga menilai relawan pendukung Jokowi mulai bergeser dan condong akan memilih Ganjar menjelang Pilpres 2024. Bisa dikatakan situasi Ganjar hari ini hampir sama dengan Jokowi saat sebelum mendapatkan restu PDIP dalam Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014, yaitu sama-sama tidak didukung oleh PDIP awalnya, pungkasnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memilih mengunjungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Mensesnek Praktikno. Kehadiran Jokowi di Jawa Tengah tersebut dalam rangka menyaksikan kegiatan vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kendati demikian, Jokowi tetap hadir dalam acara pengukuhan gelar Profesor Kehormatan Megawati dan menyampaikan sambutan via daring. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.